Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dari BKI 5C dengan NIM 2284130106. Saya di sini akan menganalisis kasusnya Ana, yang dimana Ana adalah seorang wanita yang berusia 35 tahun yang mengalami masalah emosional dan di pekerjaannya. Ana itu merasa tidak dihargai di tempat kerjanya, dan juga dia itu bingung gitu dengan masalah karirnya. Ana udah melakukan konseling selama 3 bulan, tapi Ana belum merasakan perubahan yang signifikan gitu. Nah, terus dia juga ingin pengen lebih cerita lebih mendalam tentang masalah pribadinya, tapi dia itu bingung, takut mengganggu tentang konselingnya gitu, yang masalah pekerjaan. Nah, di sini ada 7 aspek yang bisa menganalisis tentang kasusnya Ana, yang dimana yang pertama itu ada logical and practical consistency. Yang dimana analisisnya, Ana merasa tidak ada kemajuan yang signifikan dalam konseling setelah 3 bulan, yang mungkin menunjukkan kurangnya konsistensi antara tujuan konseling dan langkah-langkah praktis yang dilakukan. Nah, sini di solusinya konselor dapat melakukan evaluasi ulang tujuan bersama Ana, memprioritaskan area masalah yang paling mendesak, yang paling mendesak itu yang mana gitu. Misalnya rasa tidak dihargai di tempat kerja, dia menciptakan rencana tindakan yang lebih spesifik. Nah, kita sebagai konselor juga bisa dengan mengajukan bisa ngomong gitu ya, dengan mari kita lihat kembali apa yang sudah kita bahas selama ini. Apakah tujuan yang kita tetapkan masih relevan dengan perasaan Ana saat ini itu. Nah, yang kedua ada confidence, yang dimana dia itu kepercayaan diri. Ana merasa ragu dengan pilihannya dalam karir, yang menunjukkan keadanya masalah dengan kepercayaan diri. Nah, di sini juga konselor dapat membantu Ana mengenali pencapaian dan kemampuan yang telah dia tujukan di tempat kerjanya, serta bagaimana Ana dapat menggunakannya untuk memperkuat posisinya. Misalnya konselor juga di sini bisa mengkonsultasikan dengan gini, apa yang menurut Ana telah Ana lakukan dengan baik di tempat kerja. Nah, selanjutnya yang ketiga ada inisiatif, yang dimana Ana mungkin analisisnya itu ada Ana mungkin merasa pasif terhadap situasi karirnya, yang dapat memperburuk rasa tidak berdaya. Solusinya yaitu ada konselor dapat mendorong Ana untuk membuat rencana kecil-kecilan yang berfokus pada hal-hal yang dapat dia kontrol, seperti memulai percakapan dengan atasan atau mencari proyek baru. Ini juga konselor dapat, misalnya, langkah kecil apa yang dapat Ana ambil minggu ini untuk mulai merasakan perubahan dalam pekerjaan Ana. Dan yang keempat ada resilience, yang dimana ada sini ada ketahanan. Analisisnya, Ana mungkin merasa mudah putus asa karena merasa tidak ada kemajuan dalam 3 bulan. Nah, di sini solusinya konselor dapat mengajarkan teknik ketahanan seperti mindfulness, self compassion, dan reframing negatif menjadi peluang gitu. Nah, misalnya kita telah berbicara tentang kemajuan kecil yang mungkin belum Ana sadari. Nah, terus bagaimana jika kita mencoba untuk melihat apa saja yang sudah berubah dalam diri Ana selama 3 bulan terakhir ini. Dan selanjutnya yang kelima ada orientasi terhadap perubahan, di mana Ana mungkin cemas terhadap perubahan, terutama terkait pekerjaan dan hubungan pribadinya. Konselor dapat membantu Ana untuk membedakan antara perubahan yang diinginkan dan yang tidak bisa dihindari, serta bagaimana dia bisa lebih proaktif dalam merespon perubahan. Contohnya, perubahan kadang-kadang sulit diterima, tetapi bagaimana perasaan Ana
anak tentang mengambil kendali atas perubahan yang mungkin anak inginkan dalam karir atau hubungan pribadinya anak. Dan yang keenam di sini ada self respect, yang dimana itu tentang penghargaan diri. Perasaan tidak ada harga di tempat kerja dapat menandakan rendahnya self respect gitu, dimana anak merasa kurang layak untuk dihargai. Nah, di sini konselor harus membimbing anak untuk mengidentifikasi nilai dirinya yang bukan hanya diukur dengan pekerjaan gitu, tetapi juga dari kualitas pribadinya. Misalnya nih, apa yang anak nilai dari diri anak, terlepas dari bagaimana orang lain memperlakukan anak. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir di sini ada respect for older, yang dimana di sini tuh ada penghargaan terhadap orang lain. Nah, di sini analisisnya itu ada anak merasa cemas membahas masalah hubungan pribadi karena takut mengganggu fokus pada masalah pekerjaannya. Nah, dan sini konselor harus menciptakan ruang aman bagi anak untuk berbicara tentang bagaimana aspek hidupnya, termasuk bagaimana hubungan pribadinya mungkin mempengaruhi aspek karirnya. Nah, misalnya nih, saya gitu mendengar bahwa anak ingin membahas lebih banyak tentang hubungan pribadi anak. Bagaimana menurut anak hal ini mungkin terkait dengan apa yang anak alami di pekerjaan. Nah, cukup sekian dari saya penjelasan tentang kasus anak dengan 7 aspek-aspek yang bisa kita konselingkan dengan anak ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.